Bus berwarna merah itu sampai di gerbang pelabuhan Merak. Lagu Begadang Jangan Begadang mengalun pelan. Kelihatannya, sang sopir bus penggemar berat lagu-lagu si Raja Dangdut tahun 80-an itu. Karena sepanjang perjalanan, hanya lagu Soneta Group itu yang diputar berulang. Bersama puluhan kendaraan, bus itu antri untuk masuk pelabuhan. Diana melihat jam tangannya. Pukul 11 malam lebih sedikit. Sejak berangkat dari Gambir, gadis itu sama sekali tidak tidur. Sementara Rido telah pulas mendengkur. 20 menit kemudian bus itu pelan-pelan memasuki kapal penyeberangan. Konduktor bus mengumumkan dengan suara lantang agar penumpang bersiap-siap. Mesin bus akan dimatikan dan semua penumpang harus turun saat itu juga. Perjalanan menyeberang ke Bakuheni akan memakan waktu antara 2 hingga 3 jam, tergantung cuaca dan kondisi lautan. Mendengar suara lantang konduktor, Rido terbangun. Sudah masuk kapal? Iya, Kang, siap-siap untuk turun. Sejurus kemudian, Rido dan Diana turun dengan membawa serta tas ransel mereka. Kapal itu cukup besar. Mereka naik eskalator menuju tempat istirahat. Diana mengajak minum teh panas di kafe. Dan beruntungnya, masih ada meja dan kursi yang kosong. Rido pun mempersilahkan Diana untuk duduk. Biar saya yang pesan, Neng. Teh saja atau mau sekalian roti? Atau mie juga? Enggak, saya minum teh aja, Kang. Rido bergegas memesan minuman. Tak jauh dari situ, ada 2 pemuda yang terus mengamati Diana. Diana sadar kalau dia dilihati 2 pemuda itu. Tapi Diana diam saja. Dan ketika Rido datang membawa 2 gelas kertas berisi teh panas, 2 pemuda itu masih terus memandangi Diana. Rido menangkap ada ketidaknyamanan pada wajah Diana. Rido langsung tahu penyebabnya, dan Rido merasa 2 pemuda itu seperti serigala memandangi mangsanya. Hati Rido membara. Ia ingin rasanya mencolok mata mereka. Dan Diana, kita cari tempat lain yang lebih nyaman. Bawa tehnya. Rido melangkah diikuti Diana. Rido melihat tempat istirahat lesehan, akan tetapi itu berbayar. Lesehan mau, Neng? Boleh, Kang? Mereka mencopot sepatu dan memasuki ruangan istirahat lesehan itu. Ruangan itu cukup luas. Sudah ada banyak orang di sana. Sebagian duduk-duduk, sebagian ada yang rebahan. Diana memilih tempat dekat dinding yang masih kosong, sehingga ia bisa duduk sembari bersandar. Di dekat situ, ada seorang ibu-ibu tua yang sudah duduk menyandar memejamkan mata. Diana duduk dengan hati-hati dan mengambil sedikit jarak agar tidak mengganggu istirahat ibu-ibu tua itu. Rido menyeruput tehnya dengan kepala menunduk. Selama ini, Rido tidak berani memandang langsung wajah Kiai Nawir dan juga keluarganya. Hal itu adalah sebagai bentuk penghormatannya. Demikian juga pada Diana. Menghormati anak guru adalah bagian dari menghormati guru. Diana mengeluarkan biskuit dari tas ranselnya. Ia mengambil biskuit itu, mencelupkan ke dalam teh panas, lalu mengunyahnya. Kang Rido, ambil. Diana mengelurkannya pada Rido. Rido mengangkat kepalanya, dan ia melihat uluran tangan Diana yang membawa biskuit sekaligus melihat lurus wajah Diana. Rido mengangguk, lalu mengambil sepotong dan langsung mengunyahnya. Diana kembali mengambil sepotong, mencelupkan ke dalam teh panas, lalu melahapnya. Rido memandang wajah Diana sekilas. Putri kayaknya itu memakai jilbab biru muda, motif batik megamendung, berjaket biru dongker dan memakai celana kulot warna hitam. Rido baru menyadari bahwa gadis yang ada di hadapannya itu memiliki pesona kecantikan jauh di atas rata-rata perempuan biasa. Itulah sebabnya kenapa 2 pemuda di kafe itu melototinya seolah mau menerkamnya. Jika mendapatkan kesempatan, 2 pemuda dengan mata jalang itu pasti benar-benar menjadi serigala. Rido tidak sedang berburuk sangka, tapi di dalam perjalanan, sikap waspada adalah sesuatu yang sangat bijaksana. Dan Diana bisa tidur di sini.
bisa tidur 2 jam. Lumayan. Dan insya Allah aman. Saya akan berjaga. Iya Kang. Tapi sebelum itu, saya ke toilet dulu. Titip ransel saya. Ridho menyeruput tehnya, lalu bangkit bergegas meninggalkan ruang istirahat lesehan itu. Selain ke toilet, sebenarnya Ridho ingin salat tahajud dan witir. Meski cuma 3 rakaat, Ridho merasa Diana telah ia letakkan di tempat yang aman dan nyaman. 10 menit kemudian, Ridho kembali. Ridho kaget, tidak mendapati Diana di tempat ia tinggalkan tadi. Ibu-ibu tua itu masih tidur dengan lelap. Tapi Diana tidak ada di situ. Justru 2 pemuda bermata jalang yang ada di situ. Yang membuat Ridho makin kaget, mereka memegang gelas kertas berisi teh miliknya dan milik Diana tadi. Emosi Ridho menyala. Tapi Ridho tidak boleh gegabah sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ridho mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, dan ia mendapati Diana duduk, mendekap 2 ransel di pojok ruangan, di antara 2 ibu setengah baya yang sedang memejamkan mata. Diana seperti membuat bentang pertahanan. Di belakangnya ada dinding ruangan, kanan kirinya ibu-ibu tua, dan di depannya ia dekap 2 tas ransel. Ridho mendekati Diana. Wajah gadis itu tampak memerah marah dengan air mata yang meleleh. Melihat wajah putri kiainya seperti itu, amarah Ridho membuncah. Apa yang terjadi, Nek? Diana diganggu 2 orang itu, Kang. Kata Diana menahan isak tangisnya. Tanpa bertanya lagi, Ridho bangkit menghampiri 2 pemuda yang sedang menyeruput teh miliknya dan milik Diana. Mereka melihat kedatangan Ridho dengan tenang. Mereka meremehkan Ridho, karena yakin pemuda yang datang itu sebenarnya ketakutan sejak saling pandang di kafe. Melihat orang lain ketakutan, 2 serigala itu semakin senang, seperti serigala melihat ayam ketakutan. Dan karena itulah, mereka berani nekat mendatangi Diana saat sendirian. Sambil melangkah mendekat, Ridho sudah memperhitungkan dengan matang gerakan apa yang harus ia lakukan dengan cepat jika diperlukan. 1-2 gerakan yang paling efektif melumpuhkan lawan, dan 2 pemuda bermata jalang berjaket kulit itu duduk bersila. Ridho mendatangi mereka. Lalu Ridho berjongkok dengan tenang, meski pada sesungguhnya saat Ridho terjongkok itu adalah kuda-kuda singa duduk mengamuk. Kalian apakan adikku itu? Tanya Ridho dengan tenang. Kami coba ngajak bicara, dan kami minta tehnya sedikit. Tapi pelit sekali dia, tidak dikasih. Ya kami colek dikit. Dia belum sempat melanjutkan omongannya, Ridho melancarkan tendangan dengan cepat dan kuat ke rahang pemuda yang satu. Tumit Ridho menghantam rahang dan pemuda itu pingsan seketika. Pemuda satunya kaget bukan kepala. Ridho tidak memberi kesempatan pemuda satunya sadar penuh. Ridho langsung menunjuk leher pemuda itu dengan keras. Dan pemuda itu pun langsung tersungkur pingsan. Ridho mengerahkan 3/4 kekuatannya, berhati-hati agar mendapat hasil maksimal tanpa membuat nyawa mereka melayang. Dari tempat duduknya, Diana melihat apa yang dilakukan Ridho. Santri dari Wemeranti itu marah besar kepada 2 orang yang berani mengganggu dan menculik putri kiainya. Ridho meraih tangan kanan 2 pemuda itu dan mematahkannya. Ridho berjaga, jika mereka terbangun nanti, mereka tidak akan bisa macam-macam lagi, dan juga agar menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Ridho lalu memanggil keamanan kapal untuk mengamankan 2 pemuda jalang itu. 2 orang security datang saat kedua penjahat itu menggeliat bangun dan merasa kesakitan. Apa yang kalian lakukan? Tanya security. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Justru kami ini adalah korban. Anak muda ini menganiaya kami tanpa sebab. Bohong, Pak. Dia berlaku kurang ajar sama saya, sengit Diana. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu tua berkerudung hijau lumut bersama seorang anak muda bertubuh tegap. Kayaknya dia itu, Nak, yang ambil HP ibu, kata ibu berkerudung hitam. Tolong periksa jaket dan saku mereka, Pak, pinta pemuda bertubuh tegap. Mereka menemukan masalah putih keluaran terbaru. Benar, itu HP saya, teriak ibu itu.
Dengan muka memerah-merah, anak muda bertubuh tegap yang tak lain anak ibu itu langsung menghampiri dua penjahat itu dan memukulinya berkali-kali. Security seperti membiarkan penjahat itu dihajar. Sudah cukup bang, dari sini biar kami yang amankan. Dua penjahat itu diringkus dengan kepala menunduk penuh luka lebam. Aku sudah menghukum mereka. Tangan kanan mereka akan keple, lumpuh seumur hidupnya. Memegang sendok saja mungkin tidak akan bisa lagi. Kecuali dia datang meminta maaf kepadamu dan kita minta tolong Cak Rosid memperbaikinya. Mungkin bisa disembuhkan. Biar kapok mereka. Saat Rido sembari mencoba menenangkan Diana yang masih menangis. Sekarang masih ada waktu 1 jam yang Diana bisa istirahat dan saya tidak akan kemana-mana lagi. Terima kasih ya Kang. Tidak perlu berterima kasih Nek. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Tapi rasanya Diana sudah tidak bisa tidur lagi. Tidak apa. Kalau begitu, dan Diana mau saya belikan teh lagi. Iya Kang. Rido bersingkut dan pergi ke kafe untuk membeli teh. Dan Diana baru saja tahu salah satu alasan kenapa Rido sangat dipercaya abahnya. Bahkan uminya pernah cerita kalau abahnya paling nyaman mengisi pengajian jika dikawal oleh Cak Rosid atau si Rido. Sepanjang perjalanan, Diana bisa merasakan betapa hormatnya Rido itu kepadanya, meskipun lelaki itu lebih tua dari dirinya. Dan pukul 1:30 dini hari, bus itu keluar dari kapal dan menginjak tanah Sumatera. Diana melihat pemandangan pelabuhan Bakauheni yang temaram, sementara Rido berzikir dengan kedua mata terpejam. Bus merah itu bersimpangan dengan kendaraan-kendaraan dari Sumatera yang akan masuk kapal menyeberang ke Jawa. Menyadari dirinya sudah menginjak tanah Lampung, tiba-tiba aroma kampung halamannya tercium harum di hidung Rido. Aroma semilir angin Gunung Pesanggi, aroma kebun kopi, aroma batang padi, aroma lantai kayu masjid tua di dekat rumahnya dan tempatnya dulu mengaji. Rido baru tersadar betapa besar rindunya pada Wai Meranti. Di tengah perjalanan, bus itu sempat berhenti di sebuah rumah makan Padang. Para penumpang diberi waktu 30 menit untuk turun dan makan. Dan sesaat setelah azan subuh berkumandang, bus Royal Class itu memasuki Bandar Lampung. Dan sesaat setelahnya, bus tersebut akan turun lagi di Unila. Dan Rido menegaskan kepada Diana untuk bersiap-siap. Neng Diana, siap-siap. Sebentar lagi kita turun. Saat bus berhenti sempurna, beberapa penumpang turun, termasuk Rido dan Diana. Kondektur membantu menurunkan barang-barang para penumpang dari bagasi. Rido sibuk mengangkat koper Diana, dan seorang lelaki berwajah ramah berkopiah putih menghampiri mereka. Diana, siapa lelaki itu? Kang Sobron. Diana menghambur, mencium tangan kakak kandungnya itu lalu memeluknya heran. Kang Sobron sendiri? Bapak Tianya mana? Iya, sendiri. Bapak Tia di rumah, lagi jaga santri. Diana kemudian melihat jam tangannya. Melihat jam yang sudah hampir menemui subuh, Diana mengajak Kang Sobron untuk mencari masjid. Kita cari masjid dulu untuk sholat subuh, Kang. Tidak usah, kita sholat di rumah saja. Cukup waktu, dekat kok. Lalu bus merah telah bergerak melanjutkan menuju akhir perjalanan. Sedangkan Kiai Sobron, putra sulung Kiai Nawir itu mengajak Diana dan Rido ke mobilnya yang terparkir hanya beberapa meter dari situ. Rido menyeret koper dan membawa tas bawaannya ke mobil. Dan seperempat jam kemudian, mereka sudah sampai di rumah Kiai Sobron. Rido diminta masuk ke kamar tamu yang sudah disiapkan, sementara Diana masuk ke kamarnya sendiri di rumah besar itu. Setelah sholat subuh bersama Kiai Sobron dan menikmati susu coklat panas serta pisang goreng, Rido dipersilahkan untuk istirahat. Jangan tergesa, santai saja. Kamu istirahat dulu. Kira-kira jam 9, Rido bisa bangun dan sarapan. Lalu baru kita berbincang-bincang. Baik Pak Kiai. Dan pada sudut dan sisi yang lain, matahari pagi menghangatkan Wai Meranti.
Para petani sudah mulai bekerja di sawah dan ladang kopi. Sepeda motor metik melaju di jalan Pekon Meranti yang sepi. Dan di sana, Siva membawa tas keranjang dibonceng Santi. Motor itu memasuki jalan ujung Pekon dengan pemandangan rumah-rumah kayu, beratap seng atau ijuk di kanan kiri. "Terima kasih ya San, maaf hanya bisa merepotkan kamu," kata Siva saat turun di halaman rumah panggungnya yang sederhana. Itu bukan apa-apa, santai saja Siva. Selama aku bisa, aku akan membantu. Tak usah sungkan seperti dengan orang tak dikenal. Kamu mau minum kopi atau teh? Gak usah. Oh iya, sebentar. Santi lalu meronggos aku bagian dalam jaketnya. Ia mengambil dompetnya, lalu mengeluarkan 2 lembar uang kertas. "Ini untukmu." "Apa itu?" "Ini bagianmu. Maaf cuma bisa kasih segini. 40.000 untuk 4 lagu itu." "Gak usah lah San, pakai saja untuk sanggar." "Untuk sanggar sudah ada sedikit. Semua dapat haknya. Meski tidak banyak, terimalah. Kalau kau tidak terima, artinya kau tidak menghargai aku dan teman-teman sanggar." Siva terkaget. "Bukan begitu maksudku San." "Maka terima saja." "Baiklah." Siva lalu mengambil uang itu dan mengeluarkan 1 lembar kepada Santi. "Hakku 40.000 sudah aku terima, dan aku ambil dengan penuh kesyukuran. Lalu ini ku kembalikan 20.000, tolong diterima. Jangan kau tolak, San." "Apaan ini?" "Ini bukan aku membayar kamu, karena kamu tukang ojek, bukan. Ini aku ingin sedikit membantu membeli bensin, jadi tolong diterima. Kalau tidak diterima, tidak usah antar aku lagi." Siva gantian mengancam sembari bercanda. Santi mengangguk, dan keduanya saling pandang dengan senyuman. Satu lagi mumpung ingat." "Apa itu?" "Nanti malam ada pasar malam yang di lapangan kecamatan." "Iya, kau gak ingin jualan di sana, Siva?" Siva kemudian berpikir keras. Jualan teh panas atau kopi panas saja mungkin sudah laku. Lalu Siva bertanya, "Terus bagaimana aku kesananya?" "Aku bisa antar. Sore-sore kita ke sana. Tapi aku harus langsung pulang dan malam harinya aku tidak bisa menjemput. Maka pulangnya, kau cari akal sendiri bagaimana caranya." "Aku pikir-pikir dulu ya San. Pokoknya, habis sholat asar, aku nanti kesini. Kalau kau mau jualan, aku antar. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa." "Terima kasih atas segala kebaikanmu San." "Sama-sama. Yuk, aku pamit dulu. Assalamualaikum." Santi mengendarai motor metiknya meninggalkan Siva. Gadis penjual pisang goreng itu membayangkan alangkah bahagianya kalau ia punya motor sendiri. Ia bisa bebas jualan. Dan seperti pagi tadi, ia jualan di pasar pagi. Jika dia punya motor, maka dia tidak perlu merepotkan Santi. Dan nanti malam kalau mau jualan di pasar malam juga, ia tidak perlu lagi merepotkan Santi untuk mengantarnya. Tapi dari mana ia bisa punya motor yang harganya jutaan rupiah? Kemudian Rido terbangun, dan sekarang ia sedang mengobrol dengan Kiai Sobron. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, tanah yang di samping itu 1,5 hektar bisa kita bebaskan. Agak sedikit mahal karena berada di posisi kota, tapi rencananya kita akan bangun SD Al-Quran, dan kita sudah studi banding ke Yanbaul Quran Kudus, juga ke Al-Muqaddasah di Ponorogo. Dan setelah SD jadi nanti, kita rencanakan lanjut bikin SMP, dan untuk SMA-nya, kita akan bangun di pinggir kota saja. Kiai Sobron mengajak Rido jalan-jalan melihat pesantren. Kiai Sobron berjenggot putih tipis itu menjelaskan beberapa rencananya ke depan. Saat itu, sudah berdiri 2 gedung, masing-masing 2 lantai, adalah pesantren mahasiswa, dan ada 200 santri yang belajar di situ, dan fokus utamanya adalah menghafal Al-Quran. Rido pernah mendengar perjalanan hidup Kiai Sobron, atau yang kadang dipanggil Gus Sobron, hingga akhirnya dia bisa menetap di Bandar Lampung. Rido mendengar ceritanya dari Cak Rosyid sambil membakar ikan di depan saung. Gus Sobron sebagai putra sulung sebenarnya digadang-gadang oleh Kiai Nawir sebagai penerus yang akan memegang pesantren Sidawangi.
Namun Gus Obron terpikat dengan gadis dari Lampung, salah satu peserta rombongan umroh yang dibimbingnya saat ia masih menjadi mahasiswa di Sudan. Gus Obron menyelesaikan pendidikan dasar hingga tsanawiyahnya di Sidawangi. Lalu ia melanjutkan aliyah di Peterongan di Jombang. Kemudian, ia menghafalkan Al-Quran di Ngerukem, Bantul. Kemudian, Gus Obron melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga jurusan tafsir. Sampai selesai S1, Gus Obron belum mau menikah. Ia malah memilih melanjutkan S2-nya di Universitas Omdurman Khartoum di Sudan. Dan saat kuliah di Sudan, Gus Obron beberapa kali pergi umroh. Dan suatu ketika, ia mendapat tawaran dari sebuah travel untuk ikut membimbing jamaah umroh Ramadan. Di antara jamaah itu adalah rombongan dari Bandar Lampung, keluarga seorang saudagar kaya bernama Haji Komarudin. Satu rombongan itu ada 14, termasuk anak putri satu-satunya bernama Nur Fatiyah yang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Unila. Gus Obron berusaha membimbing dan melayani seluruh jamaah sebaik-baiknya secara maksimal tanpa membeda-bedakan. 2 bulan setelah itu, tepat 2 hari sebelum ia sidang munaqosyah masternya, Gus Obron mendapat telepon dari Haji Komarudin yang menanyakan kabar kuliah dan lain sebagainya. Gus Obron tidak punya firasat apa-apa pada saat itu, lalu mengabarkan bahwa 2 hari lagi ia akan menghadapi munaqosyah master dan meminta doanya. Haji Komarudin lalu menanyakan tentang jadwal kembalinya ke Indonesia. Kebetulan, Gus Obron memang sudah membeli tiket untuk pulang setengah bulan setelah munaqosyahnya itu. Lalu, Haji Komarudin berpesan agar Gus Obron berkenan mampir ke Bandar Lampung saat pulang. Maka, Gus Obron pun mampir ke rumah saudagar yang sangat dermawan itu. Hal yang sangat mengejutkan adalah Haji Komarudin menanyakan kesediaan Gus Obron menikahi putri kesayangannya, yaitu Fatiyah. Dan Haji Komarudin berkata begini, "Anak saya ada 4, 3 lelaki dan 1 perempuan. 2 anak saya hidup di Jakarta menjadi pengusaha di sana. 1 lagi di Medan, dan dia jadi anggota dewan. Maka tinggal Fatiyah yang menemani saya. Jujur, di hari tua ini, saya mendambakan bisa dekat dengan santri. Tiap hari bisa ikut mengaji, atau paling tidak, mendengarkan mereka mengaji. Semua anak saya belajar di sekolah umum. Demikian juga Fatiyah. Tapi saya lihat, Fatiyah suka kegiatan keislaman bersama teman-temannya. Dan saya sudah bicara sama dia, bagaimana kalau mencari suami nanti adalah seorang santri, bukan dokter atau pengusaha. Dan Fatiyah bilang, selama itu pemuda yang soleh, maka dia berkenan. Dan selama umroh kemarin, saya melihat betul tingkah Fatiyah. Dan dia benar-benar memperhatikan dan sangat antusias mengikuti semua petunjuk dan tausiah Nak Sobron. Bahkan saat sudah pulang ini, dikit-dikit dia bilang gini, kalau menurut Ustaz Sobron begini. Dan maka dari itu, saya berpikir meminta Nak Sobron menjadi anak menantu saya, sekaligus berdakwah di sini. Dan juga, semua anak saya sudah saya beri bagiannya dalam harta. Dan yang ada di sini, semuanya milik Fatiyah. Dan semuanya boleh dimanfaatkan untuk berdakwah. Saat itu Gus Obron tidak bisa menjawab. Ia minta waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga. Kiai Nawir menanggapi positif dan langsung mengontak Haji Komarudin untuk datang ke Sidawangi. Dan pada saat itu, Haji Komarudin terkejut ketika datang ke Sidawangi karena ia kaget bahwa yang ia minta menjadi menantu adalah putra dari seorang kiai besar. Selama di Tanah Suci, Gus Obron sangat rendah hati dan tidak pernah cerita kalau dia putra kiai besar. Dan saudagar kaya itu sampai merasa bersalah sebab ia merasa menyuruh-nyuruh Gus Obron untuk membelikan ini dan itu pada saat umroh dulu. Maka Haji Komarudin minta maaf pada Kiai Nawir atas kelancangannya berani meminta Gus Obron untuk menjadi menantu. Pak Haji tidak salah, tidak perlu meminta maaf. Saya kalau lihat pemuda soleh yang cocok buat putri saya, maka saya juga akan melakukan hal yang sama dengan Pak Haji. Secara pribadi, saya sangat mendukung anak saya Sobron untuk membuka pesantren di Lampung.
Akan tetapi, keputusan sepenuhnya ada di tangan anak saya. Gus Sobron akhirnya bersedia pada saat itu. Dan kepada uminya, Gus Sobron mengakui bahwa sesungguhnya saat di Tanah Suci, dia sudah ada semacam perasaan pada Fathiyah. Tapi ia berusaha menjaga hatinya. Sebulan setelah itu, mereka berdua menikah. Dan sejak itu, Gus Sobron merintis pesantren di samping rumah mertuanya. Tepatnya, kira-kira 2 km sebelah utara Unilan. Gus Sobron juga membantu mertuanya mengembangkan bisnisnya. Bahkan Gus Sobron membuka travel haji dan umroh yang alhamdulillahnya berkembang dengan pesat. Nanti kalau ada waktu, kapan-kapan kau ikut manasik umroh ya. Kau bisa buka cabang perwakilan di tempatmu. Tempat saya itu pelosok desa, Kiai. Oh begitu. Coba nanti kapan-kapan aku tinjau, biar tahu kemungkinannya. Oh iya, apa yang paling kau perlukan untuk saat ini? Tanya Kiai Sobron menanyakan keperluan Ridho. Tidak perlu apa-apa, Kiai. Doanya saja. Kata Diana, kamu tidak punya nomor telepon ya? Iya, Kiai. Kan kegiatan saya di Sidawangi ya seputar dalam, kolam ikan, dan mendampingi Romo Kiai. Cuma sesekali saja ke kampus, jadi tidak begitu memerlukan telepon. Saat itu mereka berdua berjalan di dekat garasi yang luas, dan tiba-tiba ada sepeda motor tua teronggok di sana. Itu motor siapa, Kiai? Motor saya, motor tua. Sudah lama tidak saya pakai. Banyak ditawar orang, tidak saya lepas juga. Sebab motor itu adalah kenangan saat saya kuliah di Jogja dulu. Dan motor itu belinya bareng motor tua yang ada di Sidawangi. Kalau masih ada. Masih ada, Kiai. Dan motor yang di Sidawangi itu jadi motor dinas saya. Dan motor itu masih bisa jalan. Kalau motor yang ini masih bisa jalan, Kiai? Wah, saya tidak tahu. Sudah lama tidak saya pakai. Oh iya, kamu perlu motor? Gini aja. Coba kamu lihat bisa dinyalakan atau tidak. Kalau tidak, coba kamu bawa ke bengkel. Di sebelah kanan rumah ini ada bengkel. Nanti biayanya bilang suruh nagih ke saya. Cuma 300 meter dari sini. Dan setelahnya, motor itu bisa kamu bawa untuk pulang kampung. Wajah Ridho langsung bersinar. Setelah menerima kunci dari Kiai Sobron, Ridho melihat kondisi motor itu. Setelah diisi bensin, motor itu tidak juga bisa dinyalakan. Businya coba ia bersihkan juga, tetapi tidak bisa nyala. Akhirnya, Ridho bawa ke bengkel. Ada beberapa onderdil yang harus diganti, Kang. Kalau ditinggal, bagaimana? Bisa diusahakan jadi hari ini nggak, Bang? Penting, mau dipakai. Bisa, paling cepat jam 3 sore motornya udah jadi. Tidak apa, Kang, akan saya tunggu, dan nanti jam 3 saya akan kesini lagi. Sembari menunggu motor selesai diperbaiki, Ridho sempat diajak keliling-keliling Bandar Lampung oleh Kiai Sobron, termasuk melihat kantor travel umroh dan hajinya. Juga melihat-lihat suasana kampus Unila, tempat yang Diana akan merampungkan kuliahnya. Tepat jam 3, motor tua itu sudah selesai diperbaiki. Ridho mencoba mengetesnya. Meskipun tukang bengkel mengatakan jika motor itu sudah dites setengah jam keliling sekitar tanpa ada masalah, akan tetapi tanpa canggung Ridho mengendarai motor itu dan mengetesnya. Dan saat itu, Ridho tersenyum, karena tarikan motor tua itu mantap bertenaga. Lebih baik dari motor dinasnya di Sidawangi dulu. Akhirnya, pukul 3:30 sore, Ridho pun pamit. Ia yakin akan pulang ke Waimaranti mengendarai motor tua itu. Meski tua, Ridho tahu motor itu bisa diandalkan. Sebab semua onderdil yang sudah rusak pun telah diganti. Bahkan, ban depan dan belakang juga diganti baru. Ridho akan menempuh perjalanan kira-kira 220 km melewati kota Metro, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Kota Bumi, Sumberjaya, hingga pada akhirnya sampai di Kenali, ibu kota kecamatan kampung halamannya. Jika sudah sampai Kenali, maka ia tinggal ke utara tempat kelahirannya. Ridho memperkirakan 5 jam sampai Waimaranti dengan 1 kali istirahat makan di Kota Bumi.
Motor itu terlihat tangguh, jadi pasti mampu menemaninya menempuh perjalanan panjang itu. Kau yakin tidak pulang besok pagi saja? Kau akan kemalaman di jalan. Yakin berani? Bismillah, Pak Kiai. Saya mohon doanya saja. Baiklah, kalau begitu jangan lupa banyak-banyak baca ayat kursi dan selawat sepanjang perjalananmu. Iya Pak Kiai, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu.